Sebelum dimulai persidangan, saya akan membacakan mandat yang masuk di sekretariatan dari Kabupaten Pati. Jamiatul Mubalighin Kabupaten Pati mendelegasikan satu Dr. Andes Haji Sakduoh MPD, yang kedua Haji Ilham Supriyanto MSI, yang ketiga Haji Kasmuin. Kemudian dari Kabupaten Demak mendelegasikan Haji Imam Ghazali, Kiai Haji Abdurrahim sebagai ketua, kemudian Mustaghfirin Al-Syirat. Sebentar. Kemudian dari Kabupaten Grobogan mendelegasikan Kiai Haji Misbahuddin, kemudian Kiai Haji Ansori dan Kiai Haji Dawam. Nanti kalau ada nama yang tidak sesuai dengan aslinya, supaya menghubungi yang menyuarakan. Kemudian dari Kabupaten Wonosobo mendelegasikan Dr. Andes Haji Muhammad Muslim Syaifuddin, kemudian Kiai Haji M. Masruhin SAG MH, kemudian yang ketiga Habib Muhsin Al-Atos. Kemudian dari Kota Semarang mendelegasikan Kiai Haji Abdurrahim Al-Muhsin, kemudian Kiai Ali Ma'ruf MSI, yang ketiga Hajah Nyai Latifah SIP. Kemudian yang dari Magelang mendelegasikan Nyai Zulaikha Najib atau Nyai Sinden, yang kedua Kiai Misbah, yang ketiga Gus Anas. Semua ditandatangani. Kemudian yang terakhir dari Kabupaten Semarang, Kiai Haji Muhajir, Kiai Haji Zainal Muttaqin, Kiai Tolhah. Kindi Kiai Haji Azuri Muntaha niki nganu dari Kabupaten Putih. Oh, ini pengurus pusat. Oh, pengurus pusat. Nggih, pengurus pusat nanti bisa disebutkan nggih. Nggih. Ini dari 7 kabupaten kota yang sudah terbentuk jamu dan sudah ber-SK. Akan segera dimulai sidang pertama, sidang pleno pertama, pembahasan rondon acara dan tata tertib kongres, serta yang ketiga adalah penunjukan majelis pimpinan sidang selanjutnya. Untuk itu mari sidang pleno yang pertama ini kita buka bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dari awal hingga akhir nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa menemui halangan suatu apapun dan menghasilkan kemufakatan yang bermanfaat bagi kita semuanya. Ala hadiniyah liridhoillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya kami serahkan ke pimpinan sidang sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan keridhaan kepada kita bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Kepada pengurus Jamiatul Balighin Pusat yang saya hormati, kepada pengurus cabang Jamiatul Balighin Kabupaten se-Jawa Tengah DIY juga yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini yang paling utama dan pertama yang perlu kami sampaikan adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang jumlah nikmatnya tiada terbilang. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya sampaikan pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita bersama besok di yaumul qiyamah mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, untuk sidang yang pertama ini membahas manual acara, jadwal acara yang akan kita berlangsungkan mulai saat ini sampai nanti yang terakhir. Kemudian setelah itu kita membahas peraturan tata tertib kongres pengurus pusat Jamiatul Balighin. Mudah-mudahan nanti membawa kebaikan untuk kita bersama. Sebelum dimulai, mari kita buka bersama-sama sidang pada saat siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ala niyatis salihah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan perjalanan sidang pada siang hari ini berjalan dengan baik tanpa ada halangan suatu apapun. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang pertama membahas mengenai manual acara, jadwal acara. Enten apa mboten mriku? Semuanya sudah pegang? Oke. Saya kira jadwal acara itu hanya membahas tata urutan acara. Bar iki terus iki. Setelah ini. Itu saya kira tidak ada masalah, nggih. Bisa dilanjutkan dengan bahas tata tertib kongres. Bisa kita sepakati manual acara kita setujui. Setuju nggih? Setuju. Kalau palu ya kakek. Buku materi kongres di halaman 5, tolong semuanya dibuka. Di halaman 5 buku materi kongres mohon dibuka. Peraturan tata tertib kongres pengurus pusat Jamiatul Balighin bab 1. Sebelum saya bacakan, panjenengan semuanya para hadirin sudah membaca isinya ini? Sudah membaca semua? Khusus mengenai tata tertib sudah dibaca semua? Isinya kita sepakati semua? Saya dok loh, rampung loh ini. Sepakat isinya tatip? Halo?
Dibacakan satu persatu. Baca satu persatu, oke? Baik. Siapa tahu ada salah redaksi, kan begitu? Bab 1 ketentuan umum. Pasal 1. Sengaja saya pelan-pelan. Saya terbiasa terbuka dengan siapapun. Tidak ada dusta di antara kita. Nanti jenengan koreksi kalimat-kalimatnya, kata-kata nih. Begitu ya? Bab 1 ketentuan umum pasal 1 yang dimaksud dengan kongres dalam tata tertib ini adalah forum permusyawaratan pengurus pusat Jamiatul Mubalighin tertinggi yang diselenggarakan oleh pengurus pusat Jamiatul Mubalighin pada tanggal 20 Februari 2020 atau 25 Jumada-Tsani 1441 Hijriah di UTC Hotel Jalan Kelut Raya, Kota Semarang, yang selanjutnya disebut Kongres PP Jamu. Sepakat? Terima kasih. Nah, wis dok ora itu diusulke neh. Nggih. Bab 2 kedudukan. Pasal 2. Kongres PP Jamu adalah permusyawaratan tertinggi PP Jamu yang dihadiri pengurus pusat dan utusan pengurus cabang yang sah dan membawa mandat dari pengurus cabang masing-masing. Sepakat? Terima kasih. Terima kasih para kiai semuanya. Saya tidak bisa menyebut satu persatu di forum yang mulia ini, yang sangat NO ini, ya. Kami dari Pekalongan. Nah, ini tadi ada kata-kata atas Kongres PP Jamu adalah bab kedua ya, adalah permusyawaratan tertinggi PP Jamu yang dihadiri pengurus pusat dan utusan pengurus cabang yang sah. Nah, saya menanyakan, yang dimaksud sah itu yang mana? Mahual sahih wa mahuwa ala sah wa ghairi dzalik. Sudah? Sudah? Oke. Tambah lagi? Sekalian saja biar langsung mengkerucut ke maksud Aldom. Wa nahnu minal utusan min ghairi SK. Iya. Yakni gitu aja. Iya. Secara resmi SK belum kami dapatkan, tetapi secara lebih resmi, ini yang lebih resmi nih. Yang lebih resmi kami adalah Mubalighin dan Nahdiyah sekali. Ini lebih resmi tanpa nunggu SK pun. Indallah, insyaallah kami An-Nahdiyin. Ini lebih resmi. Cukup? Cukup. Sekalian nomor 2. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari perwakilan Jamiatul Mubalighin Kabupaten Grobogan. Ya. Kalau untuk di Grobogan sudah ter-SK-kan Pak Ketua. Sudah sah. Sudah sah. Kami mewakili teman-teman yang belum sah Pak Ketua. Di antaranya yang mau pulang tadi dari Jogja. Terus dari Pekalongan ini juga. Jadi mohon pertimbangan Pak Ketua agar supaya yang belum ter-SK-kan juga dihormati dan dihargai di sini. Jadi punya hak suara Pak Ketua. Begitu, karena kita sama-sama NU asli. Jadi saya mohon dengan sangat saya mewakili teman-teman yang tidak punya hak suara, tolong dipertimbangkan. Karena ini judulnya Kongres Pak Ketua. Jamu. Jadi kasihan yang hadir tidak punya hak suara, untuk apa? Kan begitu. Yeah. Jadi mohon maaf, kami dari Grobogan mewakili teman-teman yang tidak terpakai di sini. Saya sudah paham, Pak. Mohon sudah maaf, paham. mohon dipertimbangkan Pak Ketua. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ustadz Pekalongan,
Yang dimaksud kepengurusan yang sah itu ya memang yang sudah ber-SK. Tetapi pada forum ini siapapun yang belum ada SK, yang ada SK mau hadir mengikuti acara ini boleh. Boleh. Nggih, paham nggih? Dari Pekalongan boleh menghadiri, dari manapun boleh. Kemudian urung rampung aja mbok omong saya. Mulakno urung rampung. Rungokke sik. Nggih. Tetapi cara aturan ADART itu kan kitab suci kita. Jadi nonsen. Sebuah organisasi tidak mentaati kitab sucinya. Kita ini nyuwun sewu maaf, bukan NU, tetapi banyak warga NU. Harus dibedakan antara organisasi NU dan warga NU. Oke, kembali ke persoalan, boleh menghadiri, mengikuti. Yang sah itu yang sudah ber-SK. Kemudian soal berhak memberikan suara, suara itu artinya memberikan pilihan kepada pilihan ketua umum nanti. Itu tadi dari Gerobokan mewakili dari rekan-rekan yang belum ada SK, minta untuk bisa memberikan suara. Itu kan kebijakan. Okay? Kebijakan itu saya pribadi tidak berani jawab, nanti dimusyawarahkan dengan pengurus dan panitia yang lain. Panjenengan mewakili yang belum sah tapi datang minta suara, nanti rembukan. Tak gitu itu namanya kebijakan. Kalau saya jawab iya, saya salah besar. Wong saya ini cuma pengurus kabupaten kok, cuma ketua kabupaten dan kebetulan wakil ketua di pusat. Iya, wakil ketua pusat dan sekaligus ketua kabupaten Pati. Jadi yang dari Gerobokan nanti persoalan hak suara dirembuk ya. Ada waktu istirahat kan nanti. Jangan di sini rampung-rampung. Paham nggih? Nggih? Termasuk Pekalongan yang ganteng tadi. Monggo ikuti terus. Besok aktif terus. Tak parani yang aktif dari Pekalongan. Nah, gitu kan? Oke, secara ADART pasal 2 ini ya seperti ini. Tapi secara kearifan nanti dirembuk saat istirahat. Gerobokan, nggih? Nggih. Bab 2 pasal 2 disepakati? Sepakat. Alhamdulillah. Bab 3 peserta. Pasal 3 Kongres PP Jamu terdiri dari peserta utusan. Yang disebut utusan adalah pengurus pusat dan pengurus cabang yang sah. Memang idealnya aturan begitu. 1. Peserta utusan terdiri dari 3 orang masing-masing pengurus cabang dan 3 orang pengurus pusat. Dibuktikan dengan surat rekomendasi delegasi dari masing-masing cabang. Ini tentu cabang yang sudah sah resmi punya SK, kan begitu. Kemudian yang kedua, peserta peninjau. Yang disebut peninjau adalah pengurus atau anggota jamu yang mendapat rekomendasi pengurus cabang masing-masing, undangan lain yang ditetapkan panitia. Peninjau ini nak cara saya kok penggembira begitu. Semuanya ikut boleh, anggota jamu semuanya dari Pati 8 orang, mestinya kan 3 orang itu. Yang lain peninjau penggembira. Dan nak ngerti mau utusan tok telu ping 7 selikur sepi. Hanya 21 orang kan sepi. Boleh, itu yang namanya peninjau utusan tadi.
tetapi yang berhak bersuara bukan peninjau. Gitu kan? Hanya utusan tertentu. Biasanya satu kabupaten satu orang, ya ketuane tok, biasanya begitu. Nanti kita lihat tatibnya ini. Apakah pasal 3 ini kita sepakati? Sepakat, alhamdulillah. Pasal 4, utusan dan peninjau dianggap sah apabila telah mendaftarkan diri kepada panitia yang telah ditunjuk oleh pengurus pusat jamu. Ini maksudnya setiap satu peserta, satu orang yang datang itu kan ono kontribusi, kan begitu. Nak sing bayar kontribusi tiap kabupaten geruang telu tok, sing teko wong 50, habis konsumsi itu. Kita sadar betul bahwa kita jamu ini belum punya anggaran apa-apa, kan seperti itu. Ini maksudnya dari pasal 4. Kita sepakati? Alhamdulillah, wis kadung kliwat nah iki. Bab 4, hak dan kewajiban. Pasal 5, utusan dan peninjau Kongres PP Jamu berkewajiban untuk mentaati tata tertib Kongres serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku selama Kongres berlangsung. Menghadiri persidangan-persidangan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan memelihara ketertiban serta kelancaran Kongres sehingga Kongres dinyatakan selesai. Sepakat? Sepakat? Alhamdulillah. Pasal 6, panitia dan pimpinan sidang berhak menerima dan atau menolak kehadiran utusan atau peninjau dalam persidangan apabila tidak jelas mandatnya. Kalau saya yang belum ada SK-nya mesti tidak bawa mandat kan? Nggih, bawa mandat tidak Pekalongan nyuwun sewu? Tidak. Sudah saya paham Gus, duduk dulu Gus. Makanya pasal 6 menurut saya di drop. Di drop itu artinya dihilangkan. Nggih. Karena kita sudah menerima walaupun belum ada SK, nggak bawa mandat, kita welcome. Kita persilahkan mengikuti. Kan begitu kan? Kenapa masih harus ada pasal 6? Kalau saya drop pasal 6. Apakah setuju di drop? Alhamdulillah, hilangkan pasal 6. Berarti nanti secara otomatis pasal bawahnya berubah, begitu ya? Tapi tetap akan saya baca pasal 7 begitu. Dan rakangelan. Utusan Kongres berhak mengemukakan usul, saran, dan pendapat setiap hal yang berkaitan dengan materi persidangan Kongres. Sepakat? Sepakat. Terima kasih. Pasal 8 atau menjadi pasal 7 tadi, peninjau Kongres dan tamu undangan berhak mengemukakan usul, saran, dan pendapat setiap hal yang berkaitan dengan materi persidangan Kongres tetapi tidak memiliki hak suara. Sepakat? Terima kasih. Bab 5 persidangan. Pasal 8. Persidangan Kongres terdiri dari 1. Sidang pleno, 2. Sidang komisi. Sepakat? Sepakat ya? Terima kasih. Pasal 10, sidang pleno dihadiri oleh utusan dan peninjau Kongres untuk tujuan 1. Membahas dan mengesahkan tata tertib Kongres seperti saat ini.
2. Memilih dan menetapkan majelis pimpinan sidang. 3. Membahas dan menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban pengurus pusat jamu masa khidmah 2013-2018. 4. Membahas dan mengesahkan laporan hasil sidang komisi. Bisa disepakati? Sekali lagi, bisa disepakati? Terima kasih. Pasal 11. Sidang komisi terdiri dari Komisi A membahas bidang organisasi. Komisi B membahas program kerja jamu ke depan. Komisi C membahas rekomendasi. Sepakat? Ada pertanyaan? Barangkali panjenengan mau tanya, rekomendasi ki apa maksudnya, kan begitu. Tidak ada ya? Terima kasih. Pasal 12. Sidang pleno dipimpin oleh Majelis Pimpinan Sidang MPS sementara, yaitu pengurus pusat jamu yang ditunjuk sebelum memilih dan menetapkan Majelis Pimpinan Sidang tetap. Pasal 12 disepakati? Halo? Halo? Barangkali ada yang kurang jelas, boleh bertanya. Jelas ya? Alhamdulillah. Pasal 13. Majelis Pimpinan Sidang sementara bertugas memimpin sidang pleno, membahas dan mengesahkan tata tertib kongres dan memilih majelis pimpinan sidang tetap. Sepakat? Sepakat? Sepakat, terima kasih. Pasal 14. Sidang pleno selanjutnya dipimpin oleh majelis pimpinan sidang terpilih MPS yang tetap itu. Ya? Bab 6 Quorum persidangan. Pasal 15. Setiap sidang dinyatakan mencapai quorum dan sah untuk mengambil keputusan apabila dihadiri separuh lebih dari jumlah seluruh anggota persidangan. Bisa disepakati? Terima kasih. Pasal 16. 1, ini ayat 1. Sebelum sidang dimulai, ketua sidang mengumumkan bahwa quorum sidang telah terpenuhi. 2, apabila waktu sidang telah tiba tetapi quorum belum terpenuhi, maka ketua sidang memulai dan kemudian menunda sidang paling lama 10 menit. 3, apabila masa penundaan sidang telah lewat dan quorum belum terpenuhi, maka sidang dapat diteruskan dan sah tanpa memperhitungkan quorum. Bisa diterima? Bisa, terima kasih. Bab 7, Majelis Pimpinan Sidang. Pasal 17. Majelis Pimpinan Sidang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua dan seorang sekretaris merangkap sebagai anggota dan seorang anggota. Bisa diterima? Bisa. Pasal 18. Majelis Pimpinan Sidang berkewajiban untuk 1, memimpin sidang secara tertib. 2, menjamin agar peraturan tata tertib kongres ditaati sehingga persidangan berjalan lancar. 3, menjaga
agar pembicara atau penanya dapat mengemukakan pembicaraannya atau pertanyaannya sesuai dengan materi persidangan yang sedang dibahas dan sesuai dengan waktu yang disediakan. Kemudian ayat 4 menyimpulkan hal-hal yang dibahas dalam sidang. Bisa diterima? Terima kasih. Pasal 19. Majelis pimpinan sidang berhak untuk ayat 1 mengatur urutan pembicaraan. 2, mengatur waktu pembicaraan. 3, mengatur dan menghentikan pembicaraan setelah memberi peringatan terlebih dahulu. Bisa diterima? Terima kasih. 20. Pasal 20. Pimpinan sidang komisi diusulkan oleh peserta utusan kongres. Peserta sidang komisi pengurus pusat jamu dengan mendapatkan persetujuan dari peserta kongres, yaitu peserta sidang komisi. Ada pertanyaan atau kita terima? Terima ya? Alhamdulillah. Ini maksudnya mulai sekarang panitia harus sudah mempersiapkan masing-masing kabupaten itu kan ada 3 orang itu kurang lebih. Nanti satu jobkan ke A, satu ke B, satu ke C. Sekarang ditulis masing-masing mereka tempel di tembok sana. Ken ra kesuwen. Begitu ini rampung gendong inceng tulisan dewe-dewe maca. Saya nanti masuk di komisi A saja. Jangan di komisi yang lain. Nanti Pak Ilham komisi B, nanti yang Pak Y di komisi C bisa. Ini pesan saja kok. Kemudian pasal 21. Selama sidang berlangsung, pimpinan sidang hanya dapat berbicara untuk menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya atau untuk mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan apabila pembicaraan peserta menyimpang dari materi yang sedang dibahas. Disepakati? Atau minta diperjelas? Sepakat ya? Alhamdulillah. Pasal 22. Apabila ketua sidang hendak meninggalkan tempat sidang karena suatu hal, maka harus minta izin kepada peserta sidang. Sepakat? Misalnya saya ini kudu meh pipis kebelet, wis ning pucukan are piye? Izin kalian jenengan, boleh ndak 5 menit untuk ke kamar kecil? Boleh, baru pergi. Kalau ndak boleh, ngompol ya lah ning ngarep. Susah pimpinannya itu. Bab 8. Pengambilan keputusan. Nah ini penting, mohon perhatiannya. Pasal 23, keputusan-keputusan kongres diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Sepakat ya? Pasal 24 ayat 1. Apabila keputusan tidak dapat dicapai secara musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara atau voting. Pasal 2, dalam hal terjadi pemungutan suara, maka sesuatu keputusan dinyatakan sah apabila mendapat suara terbanyak atau minimal 50 plus 1. 50% plus 1, minimal separuh lebih 1 doai. Bisa diterima? Baik, terima kasih. Pasal 25. Dalam setiap pemungutan suara,
pemilihan ketua Dewan Pembina dan ketua pengurus harian. Dewan Pembina itu penasehat. Nggih. Anak ketua pengurus harian itu ya ketua ketum jamu. Nanti saya tak calon ketua Dewan Pembina itu. Calon sing dhuwur sisan ngono ya. aja ketum aja dhuwur pembina itu. Saya ulangi pasal 25. Dalam setiap pengumpulan suara, pemungutan suara, pemilihan ketua Dewan Pembina dan ketua pengurus harian perwakilan cabang hanya mempunyai hak 1 suara. Demikian halnya dengan pengurus pusat. Ada pertanyaan? Maksudnya yang memilih ketua Dewan Pembina itu ya ketua Dewan Pembina kabupaten. Yang memilih ketua pusat itu ketua harian, ya ketua harian kabupaten. Paham nggih? Terima kasih. Pasal 26, apabila hasil dari suara pemungutan suara berimbang, maka diadakan pemungutan suara ulang. Setuju? Pasal 27, pemungutan suara dilakukan secara terbuka, tak terkecuali pemungutan suara untuk memilih Dewan Pembina dan ketua pengurus harian, semuanya terbuka. Sepakat? Baik. Bab 9, pemilihan pengurus pusat jamu. Pasal 28. Kongres PP Jamu memilih seorang ketua Dewan Pembina dan seorang ketua pengurus harian PP Jamu dengan masa khidmah 2020-2025. Sepakat? Tidak ada yang nambahi sampai 30 begitu. Suwen. Pasal 29. Pemilihan ketua Dewan Pembina dipilih langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem aklamasi yang terdiri dari para ketua pengurus cabang yang sah, para ketua pengurus cabang yang pembinanya. Ya. Nah, orang-orang pembinane ya ketua cabangnya, milih 2 kali itu. Dengan sistem aklamasi yang terdiri dari para ketua pengurus cabang yang sah. Disepakati? Terima kasih. Pasal 30, syarat calon ketua Dewan Pembina dan calon ketua pengurus harian. Masuk pora ya. 1. Beragama Islam dan berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Walaupun kita ini bukan NU, terpisah dengan NU secara organisasi, tapi akidah kita sama. Tapi jangan disamakan persis, mergo beda-beda omah. Iso salah kamar iso. 2. Berakhlakul karimah. 3. Setia dan patuh terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang murni maupun yang sudah di amandemen. 4. Harus loyal terhadap organisasi Jamiatul Mubalighin. 5. Ketua Dewan Pembina harus mempunyai wawasan keagamaan dan organisasi yang luas. 6. Ketua pengurus harian harus berwawasan luas dalam berorganisasi. Nomor 7, diharapkan pernah menuntut ilmu di pondok pesantren dan atau perguruan tinggi. 8, pernah menjadi pengurus Jamiatul Mubalighin minimal tingkat cabang. Bagaimana? Bisa kita terima? Atau ada tambahan yang lain? Lanjut, orang mbok tambahi, ketua Dewan Pembina dan ketua pengurus harian harus ganteng, begitu? Enggak ada? Terima kasih, diterima. Untung pengurus yang ganteng-ganteng ini. Pasal 31 ayat 1 ini, bukan dalam kurung, kurungnya diguak mas. Pemilihan ketua pengurus harian PP Jamu
dilakukan dalam sidang pleno. 2. Pemilihan ketua pengurus harian melalui 2 tahapan, yaitu tahap pencalonan, B. tahap pemilihan. Disepakati? Saya tidak sepakat. Harus ada 3 tahap. Tahap pertama, tahap pendaftaran. Iya, itu namanya pendaftaran. Daftar dulu yang ingin calon, baru tahap pencalonan, baru berikutnya pemilihan. Ada pendaftaran dulu tambah 1, nggih. Tapi terserah panjenengan pilih yang mana. Tanpa daftar ya ora apa-apa, ngujuk-ngujuk tadi, atau daftar dulu kan terbuka kepada siapapun. Ditambah 1, oh monggo Bu Nyai Sinden. Kalau menurut saya ini 2 tahapan saja. 2 tahapan untuk saja. Tahapan pendaftaran saya kira tidak perlu lah. Oh, Jadi gitu. langsung pencalon nama-nama yang dikandidatkan, yang dicalonkan. Begitu? Efisien waktu juga cepat ceket-ceket. Gitu. Begitu. Kemudian setelah pencalonan nama-nama, kemudian pemilihan ketua. Saya kira cukup 2 itu, tidak usah ditambah. Terima Begitu. kasih. Terima kasih Bu Nyai Sinden. Yang lain? Yang lain? Namanya diskusi musyawarah persidangan, ya seperti itu. Ada yang bantah, ada yang nyalah, ono sing protes. Harus begitu, kok meneng-menengan aku udah enak iki. Sepakat dengan Bu Nyai Sinden? Sepakat? Alhamdulillah. Ada 2 tahapan, tahap pencalonan dan tahap pemilihan. Ayat yang ketiga, setiap cabang mencalonkan 1 calon ketua pengurus harian yang memenuhi syarat sesuai dengan pasal ADART Jamu pada pasal 30 Tatib ini. Oke? 4. Pada tahap pencalonan, setiap calon ketua pengurus harian dinyatakan sah dan dapat dipilih apabila didukung sekurang-kurangnya oleh 2 suara yang sah. Kita sepakat pasal 31? Sepakat? Halo? Ini yang ayat 3, setiap cabang mencalonkan 1 calon ketua pengurus harian yang memenuhi syarat. Lah pengurus Dewan Pembina tidak ada aturannya. Enak sekali. Ini hanya diberlakukan untuk ketua pengurus harian. Ketua pengurus Dewan Pembina tidak ada, nggih? Tidak apa-apa, nggih? Wis percaya karo kiai-kiai sepuh ngono wae. Pembina engko sepuh kabeh. Terima kasih. Pasal 32. Ketua Dewan Pembina dan ketua pengurus harian terpilih dengan dibantu 3 atau 5 orang formatur. Dalam undang-undang tidak ada kata atau. Kalau 3 ya 3, kalau 5 ya 5. Kita pilih yang mana? 5 atau 3? Halo? 5. Yang 3 sore, Pak. Dibantu 3 orang formatur, jadi 7 orang. 5 tambah 2 ketua dan umum tadi. Langsung menyusun pengurus harian PP Jamu masa khidmah 2020-2025. Iya Mas, mau Mas. Berarti ayat 1 tadi, ini keliru ngetik itu. Keliru ngetik. Kemudian 2, ke 5 orang atau 7 orang. Kalau 7 barang gitu ya. Ngerti benar iki. Ya wis diwaca. Ke-7 orang formatur yang dimaksudkan adalah ketua Dewan Pembina, ketua pengurus harian terpilih, 1 orang pengurus PP Jamu masa khidmah 2013-2018, kemudian 4 orang dari perwakilan cabang. Kabupaten nanti diwakili 4 orang, bukan 2 ini ya bos.
karena tadi yang diambil adalah 5. Kemudian ayat yang ketiga, kelengkapan susunan pengurus PP Jamu masa khidmah 2020-2025 harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya 30 hari oleh Dewan Pembina dan pengurus terpilih masa khidmah 2020-2025. Disepakati pasal 32? Sepakat, matur nuwun. Bab 10 penutup pasal 33. Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup dan atau diberi garis miring, Mas. Tidak ada itu. Dan atau dalam bahasa hukum harus ada garis miring. Dan atau belum cukup diatur dalam peraturan tata tertib ini akan diatur lebih lanjut oleh pimpinan sidang dengan persetujuan peserta kongres. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 25 Jumat Tsani 1441 Hijriah, 20 Februari 2020 Masehi, pimpinan sidang pleno, ketua saya. Ada sekretaris dan ada anggota. Semuanya pasal 1 sampai terakhir yang kita bahas tadi bisa kita terima? Bisa. Bisa kita terima? Iya. Iya gosek. Sudah bisa diterima? Monggo, monggo. Sudah bisa diterima, tapi masih ada yang kurang. Hal-hal yang belum diatur. Yeah. Seperti tadi, bagi kabupaten yang hadir dan belum mempunyai SK, ini perlu dimusyawarahkan bersama sebelum kita, makanya ini dimusyawarahkan sekaligus nanti ketika ini sidang sudah selesai, diharapkan nanti dalam tahap pemilihan pencalonan ataupun pemilihan ketua, ini sudah kita ketahui kabupaten mana yang sekiranya bisa mengikuti pemilihan ketua ini. Terima kasih. Begitu. Jadi untuk ikut memilih punya hak suara kan cuma Pekalongan nggih? Sama Jogja. Oke. Untuk sementara penambahan keputusan adalah walaupun belum punya SK boleh mengikuti kongres. Boleh tulis Pak tambahannya di pasal berapa Sisipno sebagai peserta. Jogja sama Pekalongan. Nah, gini, saya ini pimpinan sidang, hanya berani memutuskan yang bersifat umum, begitu kan? Kalau yang bersifat krusial, bersifat khusus, saya tidak punya hak apapun, tidak berani saya, gitu kan? Cak Dul, maaf, Iya. Maksudnya untuk hak suara. Iya, suaranya nanti saya sampaikan itu kan kearifan, kebijakan, biar musyawarah panitia sama pengurus yang masa lalu, itu kan? Kalau saya mengatakan saya sendiri, kira tata tidak tertib kita harus segera sekarang dan ini disepakati bersama, tidak hanya pengurus saja. Tidak harus. Iya. Tidak Kalau harus. pengurus sepakat, kita semua nggak sepakat nggak jadi dong. Oh, tidak harus persoalan itu. Iya toh. Seharusnya karena ini adalah sidang tata tertib, keputusan sekarang ini yang nanti kita pakai untuk selanjutnya. Terima kasih. Itu ranahnya sudah ranah kebijakan, bukan ranah yang harus diambil oleh semua orang. Iya, maksudnya kebijakan yang kemudian dimusyawarahkan kepada peserta semuanya. Kalau peserta menerima, saya kira oke-oke saja. Kalau peserta tidak menerima, kemungkinan boleh ditolak. Terima kasih. Kalau bicara peserta, masing-masing kabupaten ya 3 orang itu peserta. Ini bukan peserta, ada yang namanya apa tadi? Penggembira, apa? Nanti kan tidak jelas keputusannya itu. Ya?
Mohon maaf sebentar. Saya mau usulkan. Saya mohon pengurus lama silahkan untuk berembuk sebentar, kita tunggu ya. Halo. Jangan dialihkan ke yang lain, karena Panjenengan sebagai pimpinan sidang mempunyai hak mutlak untuk meneruskan acara. Ya betul, Iya. itu. Bagus. Sabar Mbah, kata siapa? Itu rujukannya kepada apa? Dulu persoalan yang diputuskan itu apa? Kalau yang tertulis di sini, ya itu pun nganut jenengan kalau setuju. Itu udah ada tulisannya di sini masalahnya. Tentang punya hak suara yang belum punya SK kan enggak ada tertulis di sini. Saya enggak berani dong. Saya tahu aturan kok. Nggih. Iya. Iya. Nggih. Saya paham. Terima kasih. Jadi ada masukan, walaupun tidak punya hak suara, aturan organisasi manapun memang yang belum ber-SK itu tidak punya hak suara. Tapi ada usulan tadi bahwa 2 utusan itu boleh mengikuti sidang sampai terakhir dan nanti boleh dipilih sebagai anggota formatur. Kalau terpilih, kan begitu kan? Kalau ditunjuk. Seperti itu. Oke? Monggo. Maaf, Pak. Monggo. Ya. Jadi seperti tadi usulan memang ada betulnya, tapi maaf sebentar. Jadi organisasi yang sudah berjalan memang yang mempunyai hak suara adalah yang sudah mempunyai SK. Tapi maaf di sini kan ada kebijakan. Kata-kata kebijakan justru inilah ketika kebijakan dimusyawarahkan bersama, ini menjadi kebijakan yang disepakati, bukan menyalahi. Setuju? Jadi 3 kabupaten yang hadir belum ber-SK, ketika kita sepakat boleh dan diberikan hak suara, wajib diberikan hak suara. Oke. Apalagi yang baru mempunyai SK baru 7 itu bukan angka yang banyak. Baik. Terima kasih. Monggo. Terima kasih. Saya cuma menjelaskan sedikit di bab penutup pasal 33. Hal-hal yang belum ini dicermati, monggo. Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam peraturan tata tertib ini akan diatur lebih lanjut oleh pimpinan sidang. Ini karena hak suara tadi sudah disahkan di pasal sebelumnya. Ini yang pasal 33 ini dimaksudkan yang tidak menyangkut masalah hak suara yang belum diatur di sini bisa diusulkan. Ini maksudnya pasal 33 dalam tatib ini. Terima kasih. Baik, kita lihat hak suara tadi sudah ada di pasal berapa? Yang sudah kita sepakati tadi? Pasal? Pasal berapa? Pasal berapa? 33 itu penutup. Iya. Pasal berapa? 3. Pasal 3. Kita lihat kembali yang sudah kita sepakati.
Peserta Kongres PP Jamu terdiri dari peserta utusan yang disebut utusan adalah pengurus pusat dan pengurus cabang yang sah. 1. Peserta utusan terdiri 3 orang, masing-masing pengurus cabang dan 3 orang pengurus pusat dibuktikan dengan surat rekomendasi delegasi dari masing-masing cabang. 2. Peserta peninjau yang disebut peninjau adalah pengurus anggota Jamu yang mendapat rekomendasi pengurus cabang masing-masing, undangan lain yang ditetapkan panitia. Pasal 4, utusan dan peninjau dianggap sah apabila telah mendaftarkan diri kepada panitia yang telah ditunjuk oleh pengurus pusat Jamu. Hak dan kewajiban, mana yang suara? Pak Ketua, ini persoalannya cuma pengurus cabang yang belum ada SK itu boleh ndak mempunyai hak suara. Kalau hadir boleh. Interupsi Pak Ketua. Boleh. Monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Menyimak dari pernyataan dan pembicaraan yang dari awal tadi, yang pertama mengenai tentang bahwasanya Jamiatul Mubalighin ini bukan NU. Tolong sedikit dikoreksi karena harus ada, kita memang bukan NU tetapi struktural. Tetapi secara kultural jelas semua yang ada di sini adalah NU. Iya. Jadi tolong dikoreksi sedikit. Jangan berhenti kita bukan NU, tetapi kita memang bukan NU struktural. Itu yang pertama, mohon maaf. Yang berikutnya, seperti yang tadi dikoreksi oleh, sebetulnya kalau saya lihat beliau adalah mungkin sebagai moderator atau pembawa acara tentang bahasa hukum. Ya. Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup. Nah ini justru yang paling penting Pak, karena dan atau belum cukup diatur dalam peraturan tata tertib ini akan diatur lebih lanjut oleh pimpinan sidang dengan persetujuan kongres, peserta kongres. Betul. Dalam hal ini, kalau dari beliau tadi menyatakan memang hal pemungutan suara atau hak suara sudah diatur. Tetapi kita ambil karena di situ kalimatnya dan atau, berarti sangat kuat. Belum cukup berarti ada kemungkinan aturan tadi belum cukup membuat peserta yang ada di sini merasa puas. Iya, betul. Sehingga kami mewakili teman-teman yang tadi, sebetulnya pimpinan sidang hanya memutuskan pemberian kebijakan dan saya yakin peserta kongres akan menyetujui. Betul enggak? Itu saya rasa jalan keluar terbaik, karena Bapak sebagai pimpinan sidang mengambil kebijakan dengan dasar aturan tentang pemungutan hak suara belum cukup diatur. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya berikan kepada semua yang hadir. Apakah pembahasan ini belum persetujuan tentang boleh menyampaikan hak suara atau tidak? Apakah pembahasan kaitannya dengan pengurus cabang yang belum sah untuk memberikan hak suara satu orang kepada pilihan ketua dewan pembina maupun ketua dewan harian perlu kita bahas? Perlu kita bahas? Halo, panitia boleh menyampaikan pernyataan, perkataan, boleh setuju, boleh tidak, siapapun boleh. Karena saya sebagai pimpinan sidang harus netral, menerima apapun yang disampaikan oleh peserta sidang. Perlu kita bahas? Perlu kita bahas?
Baik, kita sepakati. Baru selanjutnya kita membahas tentang pengurus cabang yang belum sah, bukan tidak sah. Karena terlalu lama memberikan SK barangkali kan begitu. Oke, masing-masing untuk memberikan hak suaranya satu, yaitu dari Jogja dan dari Pekalongan. Jepara. Iya. Mana, Mbak? Jepara. Ya, konsekuensinya nanti kalau memang kok disepakati, sampean harus betul-betul nyusun pengurus jamu di Jepara, di Pekalongan, berikan kepada pengurus yang baru biar dibuatkan SK, kan begitu kan? Iya kan? Oke. Untuk semuanya yang hadir, halo, halo, Purwodadi. Oke. Apakah pengurus cabang yang belum ber-SK dibolehkan memberikan hak suara? Diberikan hak suara? Saya ulangi lagi. Diperbolehkan memberikan hak suara? Apa, Mbak? Saya ingin tahu, yang dari Jepara mana? Halo? Pulang? Jepara. Siap membentuk jamu di Jepara? Siap? Nomor HP-mu kayak aku nggak, Pak? Yang dari Pekalongan, siap bentuk jamu di Pekalongan? Alhamdulillah. Jogja sudah ya, kalau Jogja ya. Sudah pernah ke Jogja kan dulu kan? Iya. Jogja, nanti setelah ini segera dibentuk pengurusnya. Jogja mana? Halo? Pulang? Iya, tapi nanti harus bertanggung jawab membentuk betul-betul biar jamu itu berkembangan seperti itu. Saya ulangi sekali lagi, kita sepakati jamu yang belum punya SK boleh menyampaikan satu suara? Terima kasih. Terima kasih. Ya muka-muka aku nggak usah ketua harian. Baik, tambah satu pasal, taruh satu pasal mana? Sidang pleno kaitannya dengan tata tertib saya kira sudah cukup. Terima kasih, kita tutup bersama-sama dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya na'budu wa nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, persiapan untuk sidang berikutnya, yaitu pandangan umum pengesahan LPG. Berarti sidang berikutnya laporan pertanggungjawaban pengurus, kan begitu ya? Siap-siap. Saya kira dari saya seperti itu, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sidang pleno pertama sudah terlaksana dengan baik. Untuk selanjutnya memasuki sidang pleno kedua dengan agenda laporan pertanggungjawaban pengurus Jamiatul Mubalighin Pusat masa khidmat 2013-2018. Sopo? Monggo. Panitia yang mimpin sidang siapa? Sidang laporan pertanggungjawaban pengurus lama. Langsung saya lagi. Kalau nggih mempercepat sidang, yang penting disetujui oleh musyawirin. Ditawarkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah sidang pleno yang berikutnya membahas mengenai laporan pertanggungjawaban pengurus Jamiyatul Mubalighin masa khidmah 2013 sampai 2018. Nanti saya mohon semuanya mencermati, nanti kemudian masing-masing cabang kabupaten memberikan pandangan umum tentang apa laporan yang diberikan oleh pengurus lama. Baik, supaya sidang pleno berikut ini menjadi lancar, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk mempercepat kegiatan ini, kami persilahkan laporan pertanggungjawaban pengurus pusat Jamu masa khidmah 2013-2018 yang akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Jamu periode 13-18. Monggo Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan sidang Kiai Haji Sa'dullah, PLT Ketua beliau Kiai Haji Abdurrahim, Sekretaris Jamu beliau Kiai Haji Nurholis. Alhamdulillah, al-iktifa wal iktisar, kami sebagai sekjen yang dulunya sebenarnya sekjen itu adalah beliau Kiai Haji Nurholis. Beliau sekjen dari ketua kita, ketua umum yaitu Gus Rafiq, yang asal mula memang beliaulah sekjennya Kiai Haji Nurholis. Dados saya sebagai sekjen itu diangkat begitu saja oleh beliau tanpa tanpa mengundurkan beliau Kiai Haji Nurholis. Dan nyun sewu, kami tidak bisa melaporkan apa-apa karena selama kami mendampingi beliau ini tidak pernah kami itu ada koordinasi dengan beliau. Jadi semua yang mengerjakan adalah beliau sendiri. Mohon maaf. Untuk itu sebenarnya adalah beliau Kiai Haji Nurholis ini termasuk pendiri Jamu yang asli. Beliau sama beliau Gus Rafiq, beliau Kiai Haji Nurholis, beliau Kiai Haji Tauhid, beliau adalah termasuk muassis Jamu. Jadi nyun sewu, saya adalah orang baru di struktural Jamu ini. Sebenarnya kami masuk di sekretaris. Jadi yang asli sekjennya adalah beliau Kiai Haji Nurholis. Untuk itu kami benar-benar mohon maaf karena tidak bisa melaporkan apapun baik dari segi keuangan ataupun aktivitas Jamu selama ini. Nyun sewu, kami berikan waktu untuk beliau Kiai Haji Nurholis ngendika. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul kiram, kepada Ketum Jamiyatul Mubalighin, panjenenganipun
Gus Rafiq, yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Jamiatul Mubalighin, yang saya hormati hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama, saya mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa bertemu, berkumpul di tempat ini. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita nanti-nantikan syafaatnya. Selanjutnya, saya sebagai sekretaris mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada semua anggota Jamiatul Mubalighin mulai dari awal sampai akhir, yang mana memang pada saat ini hingga sampai saat ini Jamiatul Mubalighin hanya sebatas berkumpul, sebatas doa bersama, sebatas silaturahim, dan belum mempunyai kegiatan yang bersifat untuk umum. Namun kami Jamiatul Mubalighin tetap ingin memperjuangkan, tetap ingin berjalan bagaimana Jamiatul Mubalighin itu bisa bermanfaat untuk orang banyak, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa khairun nas anfa'ahum linnas. Hanya itu yang kita harapkan. Sedikit, beri waktu berapa menit Pak Anti? Panitia? 5. Oh ya, 5 menit. Berarti kalau 5 menit saya memberi tak ndeloki jadwal saya. 5 menit, 1, 2, 3, klik ya. Sedikit saya mau cerita awal dari berdirinya Jamiatul Mubalighin. Jamiatul Mubalighin berasal dari Ikhwanul Mubalighin. Ikhwanul Mubalighin didirikan oleh seorang kiai dari Mangkang, Kecamatan Tugu Semarang, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Afifuddin Mustari Al-Hafid, Sohibul Ma'had The Holy Al-Furqan, bersama teman-teman, diantaranya adalah Bapak Nur Rozi yang dari Sayung, Bapak Ali Ahmadi dari Demak sudah meninggal, Bapak Saiful dari Gunung Pati, Bapak Rahmat dari Ponorogo, Rahmat dari Solo, dan masih banyak lagi. Dan diantaranya adalah yang menjadi sekjen Ikhwanul Mubalighin sekarang, panjenenganipun Al Ustadz Anwar Fadoli. Berdirinya sekitar tahun 1990-an, untuk tepatnya saya kurang ingat betul. Tapi kebetulan dari beliau-beliau itu, walaupun saya tidak ada di situ, itu merupakan komunitas saya, setiap sering bertemu, jadi saya mempunyai paham betul. Selanjutnya, dari tokoh-tokoh tersebut akhirnya terjadilah kongres yang kiai itu juga sudah tidak mengikuti lagi, diteruskan oleh Ustadz Anwar Fadoli sebagai sekjen dan Bapak Mujib dari Jepara sebagai ketumnya, dan eksis sampai sekarang. Mengapa Ikhwanul Mubalighin ini bisa menjadi Jamiatul Mubalighin? Jamiat Ikhwanul Mubalighin Jawa Tengah pada waktu itu mau mengadakan kegiatan yang berupa lomba pidato tingkat nasional. Dan lomba pidato tingkat nasional itu sudah ada yang akan memfasilitasi keseluruhannya, mulai dari tempat, bahkan mau meng-backup semuanya hingga hadiah utama berupa umroh. Dan saya sama Gus Rafiq dan Gus Hakim, orang tiga,
yang menjadi bemper waktu itu Ikhwanul Mubalighin Wira dan Wiri, sampai Gus Ropik sampai sekarang Wira Wiri ra iso lemu. Sange Wira Wiri niku mang tengkel-tangklet niku ra iso lemu sampai sekarang leh Wira Wiri niku wau. Akhirnya pada waktu saat itu semuanya dari panitia Ikhwanul Mubalighin sudah mempersiapkan keseluruhannya, namun ada kendala yang mau membackup itu angkat tangan alias lepas tangan dan tidak mau meneruskan. Pada waktu itu bersamaan dengan Sekjen Ikhwanul Mubalighin yang berjanji ingin membawa legalitas Ikhwanul Mubalighin dikarenakan untuk mengadakan kegiatan tersebut Ikhwanul Mubalighin harus mempunyai legalitas. Ditanyakan oleh pemerintah setempat, teguran melalui saya. Lantas saya bersikeras untuk minta legalitas tersebut, dan sekjennya pada waktu itu berjanji ketemu di Hotel Pandanaran, setelah itu nanti saya berikan legalitasnya. Ternyata ketika ketemu di Hotel Pandanaran, sekjennya tidak membawa legalitas, dia malah beliaunya bilang nanti setelah ketemu diambil di Jakarta. Dari kata-kata itu dan dari itu kami atas nama Ikhwanul Mubalighin Jawa Tengah, pada waktu itu saya mengatakan saya keluar dari Ikhwanul Mubalighin. Lantas sekjennya itu tidak mau menerima dengan kata-kata kalimat saya. Akhirnya saya mengatakan kalau itu bukan saya aja, saya utusan Ikhwanul Mubalighin saat ini juga keluar dari Ikhwanul Mubalighin. Waktu itu yang di Hotel Pandanaran termasuk teman-teman sudah pulang semua karena tidak sabar menanti dari Sekjen Ikhwanul Mubalighin yang katanya ketemu jam 10, ditunggu sampai jam 12. Jam 12 katanya jam 2, akhirnya sampai jam 3 baru ketemu dengan Sekjen yang di situ yang tinggal sabar menunggu cuma orang 3. Saya, Kiai Tauhid sama Gus Ropik, hanya orang 3. Setelah terjadi perselian seperti itu, akhirnya kami memutuskan untuk keluar dari Ikhwanul Mubalighin. Pada waktu saat pulang di dalam mobil ngomong-ngomong, Gus Ropik pripun niki makeh. Akhiripun atas usulan pripun Gus nak diganti Jamiatul Mubalighin. Waktu itu Gus Ropik mengatakan pun enten jeneng Ikhwanul Jamiatul Mubalighin napa dereng. Waktu itu kalau utek-utek HP, jajal browsing, kok di internet belum ada. Akhirnya saya putuskan, saya Gus Ropik, waktu itu Gus Hakim sebenarnya ada tapi masih lomba pidato tingkat nasional di Jakarta. Waktu itu utusan Depak Jawa Tengah dan alhamdulillah dapat nomor berapa? 2 atau berapa ya? Dapat nomor 3 se-Indonesia. Indonesia. Alhamdulillah setelah pulang kami sepakat untuk mengumpulkan teman-teman Ikhwanul Mubalighin Jawa Tengah dan disepakati berdiri sendiri dengan nama Jamiatul Mubalighin. Ya, Jamiatul Mubalighin. Dan alhamdulillah saya, Gus Ropik sama Gus Hakim waktu itu menyusun, termasuk menyusun ADART, termasuk membuat logo yang sekarang masih logonya itu berarti kenang-kenangan Jamiatul Mubalighin yang nanti ini sudah ada engkrengan, logo juga mau diganti supaya katanya supaya kenangan, biar hilang kenangan yang masa lalu gen ojo unek-uneken terus. Jadi itulah singkat sejarah atau Ikhwanul Mubalighin yang menjadi Jamiatul Mubalighin yang waktu itu Jamiatul Mubalighin Jawa Tengah disahkan di Pondok Pesantren Al-Madani yang diasuh oleh beliau Kiai Haji Tauhid. Kiranya cukup sekian, wis diobo kalih ketua. Semoga nanti perjalanan Jamiatul Mubalighin yang dulu
Semoga bisa diteruskan oleh Jamiatul Mubalighin yang akan datang, bisa membawa kemanfaatan, bisa membawa barokah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikian tadi laporan pertanggungjawaban kinerja pengurus jamu masa khidmah 2013 sampai 2018 6-7 tahun kemarin. Apakah laporannya sudah bisa kita terima? Bisa diterima? Terima kasih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Tepat pukul 3:30. Jadi manual acara di sini adalah istirahat. Ya. Salat asar. Salat asar dulu, yang belum saya belum makan loh, ngeleh loh bisa nih. Oke, istirahat minta 30 menit atau 1 jam. 30 menit. 30 menit berarti nanti jam 4 tepat kita masuk lagi, kita mulai pleno berikutnya, oke? Pleno berikutnya, oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat.